Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini saya lagi mau cek ini ya, kandang terangnya Mas Nawir. Nih Mas Nawir ini nambah-nambah nih kandangnya nih. Ketagihan kayaknya ya. Tuh teman-teman nih. Nih dibikin tukang apa bikin sendiri Mas ini? Tukang Mas. Tukang ya. Wah ini pas nih teman-teman nih. Ukuran 1 meter, musuh 2 meter. Jadi masuknya ke sana 2 meter, atas 2 meter, lebarnya 1 meter. Ya. Nambah 3 ya? Nambah 3. Oke teman-teman, setelah saya bahas tentang peternakan ya, sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu Mas, saya tuh bahas peternakan ya. Terus ini tadi kemarin sih saya dapat kabar dari salah satu teman kita yang ada di Cilacap. Beliau itu pensiunan gitu ya. Wah sekarang burungnya udah mulai produksi nih. Nah alhamdulillah nih teman-teman ya. Jadi ternak murai batu tuh banyak untungnya gitu loh. Ya kalau nggak untung Mas Nawir nggak mungkin lah ya. Ya mau nambah-nambah lagi. Nah itu kan akhirnya karena untung nambah-nambah. Yang terpenting itu bukan yang penting produk teman-teman ya, tapi harus produknya harus kualitas. Tuh kan. Ya sedikit-sedikit nambah lah. Ini tadinya awalnya ini Mas Nawir ya. 3 terus nambah lagi 3. Tuh. Dari temboknya udah kelihatan ya. Tembok ini sama ini aja udah beda itu teman-teman ya. Ya pertama ini. Ini 3 ini awalnya. Makanya yang dalam tuh kan ada kayak terowongan itu ya, terowongan nah itu nambah. Oh gitu ya. Jadi ini dulu terus ini terus ini. Wah. Nah, ini teman-teman ya, konsepnya yang sebenarnya konsep baru. Untuk ukuran peternakan itu nggak usah gede gitu loh ya. Cukup segini ini tuh cukup. Nah, teman-teman kalau ini kan karena pakai ini ya, pakai beton ya, batako. Kalau teman-teman langsung pakai kawat kasa, lebar ini enak pakai 90 langsung aja teman-teman. Jadi apa ya, kotornya 1 meter, bersihnya kawat kan 90 itu ya kan. Jadi dengan rangkanya 1 meter lah. Nah itu udah cukup. Dan bukan hanya cukup, jadi itu lebih baik seperti itu daripada pakai kandang yang besar. Kalau pakai kandang yang besar, proses penjodohannya lama, proses produksinya ada waktu yang sedikit agak lama. Nah, terus ini apa namanya, apa ya, karena burungnya nggak cepet-cepet kawin Mas. Karena ingat teman-teman ya, kalau si jantan itu sewaktu dia berjodoh, kecenderungan memang dia agak takut dengan betina. Oh iya. Dia ngalah dengan betinanya. Jadi dia sering menghindar. Di saat dia birahi tinggi, dia biasanya kalau dideketin betina dia menghindar gitu ya. Nah nanti kalau kandangnya itu terlalu besar, akhirnya apa? Dia banyak tingkah aja gitu loh ya. Malah lama, jatuhnya malah lama. Ya kalau sudah produksi sih aman-aman aja. Oh, iya. Cuman proses awalnya aja awalnya ya. Agak lama, agak susah. Agak lama gitu ya. Oke. Ini apa ini? Venom ini ya? Ini ya yang Venom. Oh, ini teman-teman, ini Venom nih. Nih teman-teman ya, Venom. Nah, ini sekarang pakai lolo induk ya. Iya, pakai lolo induk. Iyalah, jelas jaga kualitas teman-teman ya. Dan ini juga Mas Nawir. Ini kan kebetulan teman-teman yang ada di Jawa ini kan kabar-kabar nih ya. Iya. Ini kan banyak trotolan-trotolan itu mati. Oh. Ya kan? Kenapa nih Mas Anda udah saya kasih antibiotik, udah saya semprot disinfektan, kok tetap mati nih? Gitu ya. Ini yang tanya bukan hanya peternak baru, tapi peternak yang udah lama pun banyak yang tanya gitu kan. Iya, betul. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui ini kan siklus ya, tahunan. Jadi kalau teman-teman yang ada di Pulau Jawa bagian selatan, itu memang kecenderungan itu teman-teman. Jadi sewaktu ada angin timur, ini angin timur. Jadi sifat angin timur itu kering, dia dingin tapi kering. Malah kapan waktu itu si Mas Yanto itu mengabarkan di daerah tempatku sana itu kelembapan itu menurun drastis ya. Terus ini juga suhu itu menurun dari 18 derajat. Jadi itu udah kayak AC ya. Ya. Kalau cuman dingin aja nggak masalah teman-teman. Yang bermasalah lagi itu apa? Hilangnya kelembapan. Nah, trotolan itu kalau udah kena itu ya, permasalahan itu biasanya dia turun nafsu makannya, akhirnya burungnya
mati tuh, Mati, ya kurus, kan? mati. Awalnya sih bukan karena penyakit, tapi karena daya tahan tubuhnya lemah, akhirnya dia kena penyakit gitu ya. Cuman itu tadi karena awalnya itu pergantian angin musim ya. Musim kalau barat itu kan berarti ada hujan. Kalau timur itu cenderung dia dingin, itu kan angin dari Australia teman-teman. Nah, nanti teman-teman cari aja di searching lah ya. Angin timur untuk Jawa bagian selatan itu dari mana gitu kan ya. Itu dari Australia. Nanti teman-teman yang ada di Australia pasti mengamini ini gitu ya. Dia mengatakan pasti memang di Australia itu lagi dingin. Cuacanya dingin, hawanya dingin, tapi ingat dia tidak ada kelembapan. Nah, hilangnya kelembapan nih kalau di indukan Mas Nawir biasanya itu umumnya ya. Mungkin kalau di Lampung ini nggak begitu kedampak karena memang beda ya, tempatnya udah beda. Ya kalau di sana indukan yang terkena dampak hilangnya kelembapan ini terus nggak ditanggulangi, biasanya dia juga akan menurunkan birahinya. Karena suhu tubuh itu akan turun secara otomatis, metabolis itu akan turun ya. Dan dia juga pasti akan kehilangan birahi. Di saat dia kehilangan birahi, biasanya si jantan ngajar betina. Nah, kalau untuk kasus yang anak-anaknya ini tadi, biasanya mati teman-teman. Mati kurus biasanya Kurus, gitu. iya, Kurus, matinya kurus. Nah, teman-teman, karena yang tanya ini banyak ya, teman-teman ngabari dari sana. Saran saya untuk teman-teman yang Pulau Jawa bagian selatan ya, bagian selatan, pesisir selatan itu kan langsung terdampak angin timur ya. Disiasati aja, dasar kandang itu usahakan dia lembab. Jadi tiap hari teman-teman siram aja. Karena itu biasanya cepet kering. Nah, ini kan aku siasat pakai paralon. Jadi sewaktu panas tuh aku jaga selang air tuh lah. Jadi tembok itu biar temboknya dingin lah gitu. Oh, temboknya dingin. Ya itu kan gini Mas, kalau di bedanya gini ya, bedanya cuaca dingin dia ada kelembapan dengan tidak ada kelembapan tuh begini. Jadi di saat cuaca dingin tidak ada kelembapan, kita jemur kita cuci baju itu nggak perlu dijemur. Kita taruh di dalam rumah walaupun dia dingin itu kering. Nah itu loh. Jadi penguapannya itu luar biasa. Akhirnya apa teman-teman? Ya itu tadi. Biasanya ditandai kulit-kulit kita bersisik. Nah, kalau yang nggak betah parah gitu ya, biasanya bibirnya pecah-pecah, kakinya pecah-pecah. Itu dia siasati aja di kandangnya, nanti di kandangnya itu di bawah dasar kandang itu semprot air ya. Itu untuk kelembapan teman-teman ya, supaya dia ada kelembapan. Nah, sekarang kalau untuk trotolannya, usahakan ya kalau memang teman-teman maunya pakai tetap loloh tangan. Jadi kalau ada orang itu nggak setuju dengan lolo induk nih. Sekarang nih sampean setuju nih ya. Karena memang jatuhnya di anak kualitasnya bagus, karakter terbentuk, ya kan? Tapi ada juga yang menyangkal karena apa? Karena melihat sisi ekonominya itu memang cepet waktu kita pakai tangan. Nah, cuma teman-teman kalau kita hitung betul-betul kita hitung sebenarnya juga nggak jauh-jauh loh. Jadi kalau kita hitung ini anakan ini kan terhitung taruhlah sekitar 35 hari kita panen. Nah si induk itu udah netes lagi gitu loh. Ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari lamanya kayaknya sih nggak makan waktu lama ya. Hampir sama aja sih. Cuman memang boros dipakan ya itu. Boros dipakan gitu. Cuman kalau dilihat dari sisi kedepannya untuk burungnya sih memang bagus kalau di lolo induk gitu kan ya. Nah, cuman karena teman-teman sana melihat sisi ekonominya kayaknya kelamaan, oke lah ya. Nanti kalau ngerawat trotolannya teman-teman, tetap burung itu ditempatkan di tempat yang hangat, diberikan lampu, tapi ingat kasih aja bawahnya itu air. Kalau teman-teman takut nih, ya dirancang lah gimana sedemikian rupa supaya burung itu tidak turun ke air. Nah kalau bisa teman-teman, air itu nanti kita kasih spon. Ya spon untuk cuci mobil itulah ya. Nah itu busa itu baru nanti teman-teman kasih lampu 5 watt dengan suhu sekitar 30-an lah. Nanti dia kenapa air itu akan membantu untuk kelembapan dia. Tuh. Pokoknya teman-teman yang ada di Jawa sana semangat terus lah ya.
Mas Nawir aja semangat kok. Oke lah ya. Untuk teman-teman yang mau beternak murai batu, wah ini luar biasa. Beda murai batu, beda lakbet. Jangan katakan, oh nanti kalau banyak yang ternak, nanti harganya akan murah. Jangan seperti itu. Pasar itu masih banyak. Mas Nawir aja banyak indenan loh. Berarti udah tambah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 9. 7. Wah 9 tuh. Wah mantap lah ya. Iya. Oke lah teman-teman ya. Sukses tuh.